Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 983 Direktur Liu. Ketika berbicara tentang Thalia Liu, semua orang menjadi kagum. Wow, orang terkaya. Thalia Liu sekarang adalah sosok yang terkenal secara internasional, orang terkaya di China dan wanita muda yang cantik kaya. Selama bertahun-tahun, orang terkaya hanya di bidang real estate, minyak atau internet. Akan tetapi tahun ini luar biasa, tidak menyangka industri kosmetik akan keluar dari kepungan dan menjadi orang terkaya. Thalia Liu ditakdirkan untuk menjadi orang terkenal beberapa tahun terakhir. Xiaofu, apakah kamu benar-benar mengenal orang terkaya itu? Omong kosong, Direktur Fu adalah direktur perwakilan dari Stratus Beauty di China Selatan. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal bosnya sendiri? Apakah Thalia Liu benar-benar secantik itu? Semua orang membicarakan Thalia Liu dengan penuh rasa ketertarikan. Baik pria maupun wanita semua memiliki ilusi tentang wanita terkaya yang cantik ini. Audelia Fu sangat menyukai perasaan disanjung seperti ini. Meskipun semua orang berfokus pada Thalia Liu, akan tetapi dia tidak keberatan sama sekali. Bagaimanapun juga dia dan Thalia Liu tidak berada pada level yang sama. Mampu mengenal Thalia Liu saja sudah sangat menonjol di antara banyak siswa dan memiliki rasa superioritas yang kuat. Haha, aku dapat melihat Direktur Liu setahun sekali. Jika aku memberitahu kalian, kalian mungkin tidak mempercayainya. Dulu Direktur Liu adalah wanita yang sangat jelek. Apa? Setelah Audelia Fu selesai berbicara, semua orang terkejut. Thalia Liu dikenal karena kecantikannya dan muncul di majalah Time. Judul yang tertulis di atasnya adalah wanita yang paling mewakili kecantikan wanita di dunia timur. Kecantikan Thalia Liu sudah diakui secara universal. Tetapi Audelia Fu mengatakan bahwa Thalia Liu jelek. Audelia, apakah kamu bercanda? Audelia Fu tersenyum, memperlihatkan senyum yang tidak bisa dipahami, seolah-olah orang-orang ini semua sampah di matanya. Kalian jangan tidak percaya padaku. Tahukah kalian mengapa direktur kita tidak pernah menjadi berita beberapa tahun yang lalu dan tidak menerima wawancara? Karena direktur kita memiliki banyak jerawat di wajahnya, di sekujur tubuhnya. Setiap kali dia mengadakan rapat dengan kami, dia akan mengenakan masker, topi dan kacamata. Dia seperti ingin membungkus seluruh tubuhnya. Suatu kali aku tidak sengaja menabraknya di kamar mandi dan baru mengetahui bahwa direktur kami itu memiliki jerawat di seluruh tubuhnya. Lalu direktur kami bertemu dengan orang hebat pada tahun ini dan berkata bahwa dia adalah seorang dokter yang jenius. Dia melakukan operasi pada direktur kami dan menghilangkan semua jerawat di tubuhnya, lalu menjadikannya seorang wanita yang super cantik. Jerawatnya seolah-olah menghilang dan kecantikannya membuat orang merasa iri. Tidak hanya itu, produk baru yang dirilis perusahaan kami, produk yang dapat menghilangkan stretch mark dan bekas luka adalah formula yang diberikan oleh dokter hebat tersebut. Jika bukan karena produk ini, Direktur Liu tidak akan bisa menjadi orang terkaya dalam waktu yang singkat. Setelah Audelia Fu selesai berbicara, semua orang tercengang dengan mata lebar dan wajah tertegun. Ini benar-benar gosip yang bersifat rahasia. Jika bukan karena orang dalam, mereka tidak akan percaya sama sekali. Thalia Liu yang sangat cantik itu dulunya adalah gadis jelek. Dia benar-benar bertemu dengan orang yang hebat. Dia tidak hanya menyembuhkan penyakit Thalia Liu, tetapi dia juga mendorong karirnya hingga ke puncak. Thomas Qin yang mendengarkan di samping merasa sangat menarik. Tampaknya Audelia Fu memang seorang eksekutif dari Stratus Beauty. Dia tahu hal-hal rahasia seperti itu, dia seharusnya memang benar bertemu dengan Thalia Liu, bukan membual. Melihat Thomas Qin tersenyum, Audelia Fu mengerutkan kening. Thomas Qin, apa yang kamu tertawakan? Qin Jun terkejut, hehe, kamu tahu cukup banyak. Kenapa? Kamu tidak percaya?
Thomas Kin dengan santai mengatakan sesuatu, tetapi menurut pendapat Audelia, tindakannya sepertinya tidak percaya yang membuatnya sedikit tidak senang. Lahem, aku bukannya tidak percaya. Thomas Kin menjelaskan. Audelia Fu terlihat tidak senang, kamu tidak perlu menjelaskan, tidak ada yang perlu kamu percayai. Tingkatan orang seperti kamu, tentu saja kamu tidak akan bertemu dengan hal seperti ini, tentu saja kamu tidak akan mempercayainya. Setelah Audelia Fu selesai berbicara, ruangan VIP itu menjadi sunyi. Beberapa teman sekelasnya menunjukkan tatapan ceria, terutama Hantono Jiang yang mengangkat alisnya seolah-olah sedang menonton sebuah drama. Sudah datang. Audelia akan segera bergerak. Thomas Kin dulu begitu menyakitinya, dia pasti merasa sangat tidak senang di hatinya. Hari ini ketika melihat Thomas Kin, di mana status keduanya sangat berbeda. Audelia Fu pasti akan membalasnya. Semua orang menunggu untuk melihat adegan ini. Thomas Kin tersenyum tipis, haha. Setelah tertawa, tidak ada lagi. Tidak bisakah mencapai level ini? Talia Liu adalah pacarnya. Jika semua orang tahu bahwa Talia Liu adalah pacar dari Thomas Kin, aku rasa mereka semua akan terkejut. Sudah, ayo kita makan terlebih dahulu. Direktur Fu, kita baru saja selesai memesan makanan, tapi belum memesan Win. Kamu saja yang memesannya karena kami tidak bisa memesannya. Makan malam seperti ini biasanya sangat mahal. Pada dasarnya pertemuan ini diatur oleh Audelia, jadi tentu saja tokoh utamanya yang memesan. Audelia Fu berkata, tidak perlu memesannya. Aku punya beberapa botol anggur di mobil, aku akan mengambilnya. Thomas Kin berkata, sepertinya aku juga memilikinya di mobil. Aku juga akan mengambil beberapa botol untuk kalian. Saat tadi Thomas Kin datang, sepertinya dia melihat ada beberapa botol whisky di bagasi. Karena ada, maka dia akan membawanya untuk minum bersama teman sekelas. Thomas Kin dan Audelia Fu berjalan keluar. Audelia Fu berjalan menuju BMW X5 miliknya, membuka bagasi, menekan kunci mobil, dengan rasa superior di wajahnya dan menatap Thomas Kin dengan sekilas. Sebuah kebanggaan timbul di hatinya, karena BMW X5 ini bukanlah sesuatu yang mampu kendarai oleh orang biasa. Audelia Fu membelinya dengan usahanya sendiri. Dulu ketika Thomas Kin masih seorang tuan muda dari keluarga Kin, dia menggunakan mobil mewah untuk keluar masuk, tapi sekarang. Didi. Thomas Kin membuka bagasi Ki7 di sebelahnya dan tiba-tiba wajah Audelia Fu menggelap. Ki7. Thomas Kin bisa mengendarai mobil sebagus ini. Audi Ki7 memiliki level yang sama dengan BMW X5 miliknya, meskipun Audelia Fu juga mampu membelinya. Namun di mata dia Thomas Kin yang saat ini hanyalah seorang pecundang dan tidak mungkin mampu mengendarai mobil seperti ini. Bukankah keluarga Kinnya sudah tidak ada? Ada apa ini? Mobilmu. Audelia Fu berjalan ke arahnya, menatap Thomas Kin sambil mengerutkan kening dengan curiga. Thomas Kin mengangguk, iya. Setelah berbicara, dia masuk dengan beberapa botol anggur. Setelah menutup bagasi, Audelia Fu melirik plat nomornya dan wajahnya tiba-tiba berubah sedikit. Ini bukannya mobil Direktur Liu. Meskipun Audelia Fu tidak pernah menaiki mobil Direktur Liu, tetapi dia tahu bahwa Direktur Liu memiliki Ki7. Meskipun sebagai Talia Liu selalu keluar dengan mobil Bentley dan Rolly. Tetapi di dalam ingatannya, mobil favorit Direktur Liu sepertinya adalah Ki7. Ketika mereka bertemu pada tahun lalu, Audelia Fu mengingat bahwa plat nomor Direktur Liu, yang sepertinya persis sama dengan mobil ini. Audelia Fu mengerutkan kening dan kembali ke restoran. Setelah memasuki rumah, Audelia Fu bertanya, Thomas Kin, apakah mobil di depan pintu itu benar-benar milikmu? Thomas Kin berkata, iya, ada apa? Audelia Fu mendengus dingin, bukan barang replikaan. Thomas Kin mengerutkan kening, apa maksudmu? Beberapa teman sekelas wanita tiba-tiba tertawa begitu mendengar ini. Audelia, kamu juga mengetahui bahwa mobil Thomas ini sewaan. Tadi kami baru saja membahasnya.
Thomaskin membeku sejenak, sedikit terkejut, tidak mengerti apa yang mereka maksud. Beberapa gadis berkata sambil tersenyum. Thomas, kamu jangan berpura-pura lagi. Tadi kita semua melihat bahwa nama di STNK sama sekali bukan milikmu. Bila kamu menyewanya, kamu hanya perlu mengakuinya saja. Apa sesulit itu? Benar, kita semua sudah melihatnya tadi. Sudahlah Thomas, aku tahu kamu ingin mempertahankan egomu, tapi kita semua adalah teman sekelas, kamu tidak perlu berpura-pura di depan kita. Meskipun dulu kamu kaya dan sekarang kamu telah menjadi orang biasa, akan tetapi tidak ada yang perlu kamu merasa malu dengan itu. Lelia Thomas, berhenti berpura-pura. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.